Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami di sini akan menjelaskan materi pembelajaran geografi yaitu seputar sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah proses alami di mana partikel-partikel padat seperti pasir, lumpur, dan tanah mengendap atau terakumulasi di suatu tempat seperti sungai, danau, atau laut. Proses ini terjadi karena gravitasi menarik partikel-partikel tersebut ke bawah sehingga mereka terpisah dari medium cair tempat mereka terlarut sebelumnya. Secara umum ada beberapa jenis sedimentasi, termasuk yang pertama yaitu sedimentasi aliran sungai. Material padat seperti pasir, lumpur, dan bebatuan diangkut oleh aliran sungai dan mengendap ketika kecepatan aliran berkurang. Proses ini penting dalam pembentukan delta sungai dan di sungai-sungai yang memiliki endapan berlimpah. Yang kedua ada sedimentasi laut. Partikel-partikel dari deretan atau bahan organik yang masuk ke laut dapat mengendap di dasar laut. Di sana, mereka dapat membentuk lapisan-lapisan geologis baru seiring waktu. Yang ketiga ada sedimentasi glasial. Es glaser membawa material padat dan ketika es tersebut mencair, material tersebut terendap sebagai glacial sedimen. Dan yang terakhir ada sedimentasi angin. Angin dapat membawa partikel-partikel padat seperti pasir dan debu, yang kemudian mengendap ketika kecepatan angin berkurang. Oke, yang selanjutnya yaitu proses terjadinya sedimentasi yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu melewati proses pelapukan, erosi, transportasi, dan pengendapan. Dimulai dari pelapukan. Pelapukan dalam sedimentasi bisa terjadi karena batuan yang diterpa oleh air hujan, adanya molekul dan mikroorganisme yang ada pada batuan tersebut. Setelah proses pelapukan, maka akan terjadi proses yang dinamakan erosi, yaitu terkikisnya batuan oleh air sehingga mengakibatkan perpindahan tempat. Berikutnya yaitu proses transportasi, di mana batu akan bercampur dengan tanah yang akan terseret oleh air sehingga berpindah ke tempat yang umumnya lebih rendah. Pada tahapan terakhir, batuan semakin lama akan mengalami proses pengendapan, di mana batuan akan menyatu dengan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sedimentasi sangat beragam dan melibatkan interaksi antara berbagai unsur, yaitu geologi, hidrologi, biologis, dan bahkan lingkungan. And then, inilah beberapa faktor utamanya. Yang pertama, ada jenis batuan, meliputi ketebalan, kekerasan, dan kelarutan batuan mempengaruhi seberapa mudah mereka tererosi dan menjadi sedimen. Yang kedua, kemiringan lereng. Kemiringan lereng mempengaruhi kecepatan aliran air yang mengangkut sedimen. Ketiga, iklim. Curah hujan dan suhu mempengaruhi tingkat erosi dan transportasi sedimen. Keempat, vegetasi. Tumbuhan dapat menahan tanah dan sedimen serta mengurangi erosi. Yang kelima, aktivitas manusia, meliputi deforestasi, pertanian, pembangunan, dan aktivitas manusia lainnya dapat meningkatkan erosi dan sedimentasi. Selanjutnya yaitu dampak negatif dan positif sedimentasi. Dampak negatif sedimentasi yaitu berupa 1. Pencemaran air, 2. Pengurangan kualitas habitat, 3. Gangguan terhadap infrastruktur, 4. Kerugian ekonomi, dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Dan dampak positif sedimentasi meliputi 1. Pemanfaatan endapan pasir yang digunakan sebagai bahan material bangunan, 2. Kandungan mineralnya dapat menyuburkan biota sungai dan sekitarnya, 3. Terbentuknya lahan delta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan, 4. Munculnya bentang alam yang baru, 5. Adanya tombolo sehingga membantu kita menjangkau pulau tanpa memakai kapal, dan yang terakhir adanya penghalang pantai sehingga mengurangi abrasi. Yang terakhir yaitu contoh sedimentasi. Contohnya yaitu 1. Tombolo. Tombolo di Indonesia yaitu tanah lot di Bali.
Tombolo adalah tanggul pasir alami yang menghubungkan daratan dengan pulau dekat pantai. 3. Meander. Meander di Indonesia berada di Sungai Cokel di daerah Watu Karung, Kecamatan Pringkolo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Meander merupakan sungai berkelok yang disebabkan oleh adanya pengendapan dari proses sedimentasi. 4. Wilayah pegunungan Patagonia di Argentina dan Chili yang memiliki banyak glacier aktif dan bekas yang menciptakan lanskap glasial. 5. Pegunungan Alpine di Eropa, di mana pegunungan-pegunungan tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan akibat perubahan iklim, termasuk pencarian es yang signifikan. Meskipun banyak glacier telah mencair dan menurun, kondisi lingkungan yang berubah dapat menyebabkan pembentukan glacier baru di daerah yang lebih tinggi di masa mendatang, yang kemungkinan dapat menyebabkan sedimentasi moraine di lemparan batu sekitarnya. Contoh yang terakhir yaitu sebagian besar Antartika yang ditutupi oleh lapisan es yang tebal dan beberapa daerah di pesisir yang terpengaruh oleh aktivitas glacier. Dengan pencarian es yang terjadi akibat perubahan iklim global, ada kemungkinan bahwa daerah-daerah tertentu di Antartika akan mengalami sedimentasi drumlin di masa depan. Simpulan dari sedimentasi adalah bahwa proses ini merupakan mekanisme alami yang penting dalam membentuk lapisan-lapisan tanah dan batuan di permukaan bumi. Sedimentasi juga memainkan peran penting dalam pembentukan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Urgensinya terletak pada pentingnya memahami proses sedimentasi untuk melindungi lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta merencanakan infrastruktur dan pembangunan kota yang aman dan tahan terhadap resiko sedimentasi seperti banjir dan erosi tanah. Terima kasih.